Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan materi mengenai waralaba dan pengusaha. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Alisa Humaira, dan teman saya, Dema Selvi Mutia, dan Mutia Oriza Sativa. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Dema. Kepada Dema dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu eh, pendahuluan atau pengenalan mengenai waralaba atau franchise. Franchise itu adalah metode distribusi produk atau jasa di mana franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjalankan bisnis sesuai sistem yang sudah terbukti berhasil. Nah, franchise ini biasanya membayar biaya awal dan royalti, tapi sebagai gantinya mereka dapat dukungan dan panduan bisnis lengkap dari franchisor. Sistem ini populer karena bisa memberikan peluang sukses yang tinggi, terutama bagi pemula yang belum punya banyak pengalaman bisnis. Secara global, franchising atau franchise ini punya dampak besar. Lebih dari 19 juta orang bekerja di bidang ini dan menyumbang sekitar 4% dari GDP dunia. Di Amerika Serikat saja ada sekitar 750 ribu outlet franchise dengan omset lebih dari 710 miliar dolar dan mempekerjakan 7,8 juta pekerja. Selain itu, banyak franchisor dari AS juga sudah ekspansi ke pasar internasional karena peluangnya besar besar sekali. Next. Next. Dan selanjutnya ada tiga tipe atau tiga jenis waralaba atau franchise. Yang pertama, trade name. Ini tuh jenis yang memberikan hak kepada franchisee untuk menggunakan nama brandnya, tapi tidak harus menjual produk tertentu. Contohnya seperti True Value Hardware atau Western Auto. Nah, yang kedua, product distribution. Distribution franchise ini franchise mendapat izin untuk menjual produk tertentu di bawah merek franchisor. Biasanya lewat jaringan distribusi terbatas. Contohnya ada Chevrolet, Coca-Cola, dan Exxon Mobil. Lalu yang ketiga ada pure atau business format franchise. Kalau ini adalah paket bisnis yang paling lengkap. Nah, mulai dari nama brand, produk, layout toko, marketing plan, sistem kontrol kualitas, sampai dukungan bisnis. Jenis ini paling umum dan paling cepat berkembang. Contohnya seperti McDonald's, hotel, perusahaan rental mobil, dan lembaga pendidikan. Next. Nah, dalam sistem ini ada itu hubungan ada franchisor dan franchisee. Nah, dalam sistem ini peran keduanya tuh saling melengkapi.
Franchiser menyediakan sistem bisnis yang sudah terbukti, pelatihan, dukungan, dan nama besar brandnya, sedangkan franchisee membayar biaya awal dan royalti, lalu menjalankan outlet sesuai aturan yang sudah ditetapkan franchisor. Kunci suksesnya terletak pada standarisasi. Semua outlet dijaga agar tetap punya kualitas dan pengalaman yang sama untuk pelanggan. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa keuntungan atau manfaat kalau kita membeli franchise dan ini juga alasan kenapa sistem ini terus berkembang pesat. Yang pertama, fast start dan proven business model. Nah, pertama, franchisee bisa langsung memulai bisnis dengan cepat karena sudah punya model bisnis yang terbukti sukses. Risiko kegagalannya juga lebih kecil karena franchisor sudah menyiapkan semua sistem dan panduan. Yang kedua, ada wide range of options. Nah, kedua, pilihan bisnisnya juga luas banget. Nah, franchise tersedia di berbagai industri dari makanan cepat saji sampai jasa seperti healthy vending atau cleaning service. Jadi calon pengusaha bisa pilih yang paling sesuai dengan minat dan modalnya. Next. Lalu ada training dan support. Nah, ketiga ini, franchisor biasanya menyediakan pelatihan dan pendampingan lengkap, bahkan untuk orang yang belum punya pengalaman. Contohnya seperti McDonald's dengan Hamburgers University-nya atau Ben and Jerry's yang punya tim lapangan khusus untuk bantu franchisee. Lalu ada brand recognition. Yang keempat itu, franchisee juga langsung dapat manfaat dari nama brand besar yang sudah dikenal. Itu juga membuat pelanggan lebih percaya dan penjualan bisa lebih cepat naik. Next. Marketing and advertising assistance. Nah, kelima, franchisor juga bantu dalam pemasaran dan periklanan, mulai dari iklan nasional, promosi digital, sampai materi pemasaran lokal. Biasanya, franchisee tinggal berkontribusi sebagian kecil dari penjualannya untuk dana promosi ini. Dan yang terakhir, financial assistance. Ada juga franchisor yang memberikan bantuan keuangan, misalnya membantu franchisee mendapatkan pinjaman atau memberi dukungan untuk biaya awal dan peralatan. Bahkan ada program seperti SBA Franchise Registry yang bisa mempercepat proses pengajuan pinjaman. Sekian dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Dema. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Terima kasih, moderator. Materi selanjutnya adalah kekurangan membeli waralaba. Yang pertama itu biaya waralaba dan royalti berkelanjutan. Membeli waralaba memerlukan investasi awal yang besar dan pembayaran royalti rutin kepada pemberi waralaba. Biaya awal mencakup hak penggunaan nama, pelatihan, hingga peralatan. Royalti biasanya sebesar 1-11% dari penjualan kotor yang tetap harus dibayar meskipun bisnis belum untung. Akibatnya, margin keuntungan bisa menipis jika tidak diperhitungkan dengan baik. Yang kedua itu ketaatan terhadap operasi standar. Penerima waralaba harus mematuhi standar operasi yang ditetapkan pemberi waralaba, termasuk tata letak toko, produk, dan kebijakan kerja. Kebebasan dalam pengelolaan bisnis sangat terbatas. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan lisensi dicabut dan pengawasan dilakukan melalui inspeksi maupun pembelian rahasia. Yang ketiga itu pembatasan pembelian dan harga. Penerima waralaba diwajibkan membeli bahan atau perlengkapan hanya dari pemasok yang disetujui. Hal ini menjaga kualitas tetapi bisa meningkatkan biaya. Pewaralaba juga dapat menetapkan harga jual tertentu yang
kadang membuat penerima ini produk terbatas. Penerima waralaba hanya boleh menjual produk yang disetujui oleh pemberi waralaba. Inovasi produk sering dibatasi, meskipun beberapa ide sukses justru berasal dari penerima waralaba. Namun, pengenalan produk baru kadang menambah biaya tambahan bagi penerima waralaba. Yang kelima itu keuntungan kontrak atau pemutusan perpanjangan dan penjualan kembali. Kontrak waralaba biasanya menguntungkan pihak pemberi waralaba dan bisa berlangsung hingga 20 tahun. Penerima waralaba sering tidak membaca atau meninjau kontrak dengan pengacara. Perselisihan umum terjadi terkait pemutusan, perpanjangan, dan penjualan kembali. Pewaralaba bisa memutus kontrak jika standar tidak dipenuhi, dan perpanjangan memerlukan biaya tambahan serta renovasi. Penjualan waralaba juga dibatasi karena harus mendapat persetujuan pemberi waralaba. Yang keenam itu ada program pelatihan yang tidak memuaskan. Kualitas pelatihan dari pewaralaba sering tidak sesuai harapan. Terkadang hanya berupa pelatihan singkat, sehingga penerima waralaba kurang siap menjalankan bisnis. Yang ketujuh itu kejenuhan pasar. Pertumbuhan waralaba yang terlalu cepat dapat menyebabkan persaingan antar gerai dalam merek yang sama, menurunkan penjualan dengan keuntungan karena pasar menjadi jenuh. Yang terakhir itu kurangnya kebebasan. Penerima waralaba harus mengikuti semua aturan dan kebijakan pewaralaba, mulai dari jam operasional hingga produk yang dijual. Akibatnya mereka memiliki ruang gerak terbatas dan tidak bebas mengambil keputusan sendiri seperti pemilik bisnis independen. Next. Waralaba dan hukum. Yang pertama tentang dokumen pengungkapan waralaba. Dokumen pengungkapan waralaba atau FDD adalah dokumen yang secara hukum harus diberikan oleh setiap pemilik waralaba kepada calon penerima waralaba sebelum melakukan penawaran atau penjualan waralaba. Dokumen ini menguraikan 23 informasi penting seperti identitas dan pengalaman pewaralaba, riwayat hukum dan keuangan, biaya awal dan biaya lanjutan, bantuan dan pelatihan yang diberikan, hak dan batas wilayah, merek dagang, hak cipta dan paten, syarat perpanjangan atau pengakhiran kontrak. FDD tidak menjamin keberhasilan, tetapi membantu calon pewaralaba membuat keputusan cerdas. Next. Selanjutnya itu tanggung jawab majikan bersama. Berdasarkan kasus Browing Ferries Industri atau BFI, pewaralaba dapat dianggap pemberi kerja bersama dengan penerima waralaba. Artinya, pewaralaba bisa ikut bertanggung jawab atas keputusan ketenaga kerjaan seperti rekrutmen, pemecatan gaji, dan lain-lain yang dibuat oleh penerima waralaba. Dampaknya itu, yang pertama risiko hukum dan biaya asuransi meningkat. Yang kedua, pewaralaba bisa diwajibkan berunding dengan serikat pekerja. Dan yang ketiga, kebebasan penerima waralaba berkurang karena kontrol pewaralaba bertambah. Beberapa negara bagian membuat undang-undang perlindungan agar pewaralaba tidak otomatis dianggap sebagai pemberi kerjasama. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia. Materi selanjutnya yaitu mengenai cara tepat membeli waralaba yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu evaluasi diri. Langkah pertama sebelum membeli waralaba adalah menilai diri sendiri.
Calon pewaralaba harus memahami sifat, tujuan, pengalaman, kesukaan, orientasi risiko, komitmen waktu, dan kebutuhan pendapatan mereka. Tujuannya adalah untuk menemukan waralaba yang cocok dengan kepribadian, kekuatan, dan minat pribadi. Cara yang kedua yaitu teliti pasar. Setelah mengenali diri, calon pewaralaba perlu meneliti pasar dan tren industri. Hal ini mencangkup mengidentifikasi industri yang telah berkembang dan stabil. Yang kedua, menganalisis permintaan produk atau layanan di wilayah target. Yang ketiga, menilai tingkah persaingan lokal. Langkah yang ketiga yaitu pilih waralaba yang sesuai. Calon pewaralaba kemudian meninjau berbagai peluang yang tersedia. Pertimbangan penting mencangkup yang pertama, reputasi dan stabilitas pewaralaba. Yang kedua, biaya awal dan biaya royalti. Yang ketiga, dukungan yang ditawarkan seperti pelatihan, pemasaran, lokasi. Yang keempat, tingkat kegagalan unit waralaba. Cara yang keempat yaitu pelajari FDD. Calon pewaralaba wajib meminta FDD dari pewaralaba. Dokumen ini berisi informasi detail mengenai riwayat dan latar belakang perusahaan, struktur biaya dan kewajiban hukum, daftar penerimaan waralaba lain. FTC mewajibkan pewaralaba memberikan FDD setidaknya 14 hari sebelum kontrak ditandatangani atau pembayaran dilakukan. Cara selanjutnya yaitu diskusi dengan pemilik waralaba. Langkah ini sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang pengalaman operasional. Calon pewaralaba dapat menanyakan apakah waralaba menguntungkan, dukungan apa saja yang diberikan pewaralaba, apa saja biaya tambahan yang sering muncul, dan apakah mereka akan membeli waralaba ini lagi jika diberi kesempatan. Cara yang keenam yaitu ajukan pertanyaan sulit ke pewaralaba. Sebelum membuat keputusan, calon pewaralaba harus mengajukan pertanyaan penting seperti seberapa besar kendali pewaralaba terhadap operasional dan apa konsekuensi jika bisnis gagal atau ingin dijual kembali. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kewajiban tersembunyi atau pembatasan yang merugikan. Cara yang terakhir yaitu membuat keputusan dan menyusun rencana bisnis. Setelah mengumpulkan semua informasi, langkah terakhir adalah membuat keputusan yang matang dan menyusun rencana bisnis yang kuat. Rencana bisnis yang akan menjadi peta jalan untuk yang pertama mempersiapkan modal dan pembiayaan. Yang kedua, merancang strategi pemasaran lokal. Yang ketiga, menentukan target pendapatan dan titik impas. Selanjutnya, tren yang membentuk waralaba. Yang pertama yaitu di changing phase of franchising. Waralaba tidak lagi terbatas pada bisnis makanan cepat saji. Kini banyak sektor seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, kecantikan, kebersihan, dan layanan profesional ikut berkembang. Yang kedua, international opportunities. Waralaba kini berkembang pasar secara global, terutama di pasar negara berkembang yang potensinya besar. Perusahaan waralaba besar menyesuaikan produk dan strategi dengan budaya lokal. Yang ketiga, mobile franchise. Jenis waralaba ini tidak membutuhkan lokasi tetap. Bisnis dijalankan secara bergerak menggunakan kendaraan atau layanan keliling, misalnya food truck, jasa perawatan di rumah, dan servis kendaraan keliling. Selanjutnya, smaller dan non-traditional location. Waralaba kini tidak hanya beroperasi dan